Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Bapak, Ibu, para pemirsa Hulu Sungai Selatan TV, baik yang sedang menyaksikan live Facebook Dinas Kominfo maupun live di YouTube. Perkenalkan, nama saya Rinanda Salsabila, yang pada kesempatan kali ini akan menemani para pemirsa Hulu Sungai Selatan TV untuk membahas salah satu topik terkait dengan pengawasan dan pendistribusian LPG 3 kg di Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Nah, untuk itu mari kita berbincang bersama dengan narasumber kita, yakni Bapak Sudiono MT MESI yang sudah berhadir di studio. Beliau merupakan Kepala Dinas Perdagangan Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Baiklah, langsung saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak. Waalaikumsalam. Bagaimana kabarnya pada hari ini, Pak? Alhamdulillah baik. Baik. Dan semoga Bapak Ibu pemirsa setia SSTV juga dalam keadaan sehat walafiat. Amin, amin ya rabbal alamin. Mungkin bisa kita langsung saja ya, Pak ya. Silakan. Oke. Bapak mungkin bisa dijelaskan nih Pak terkait dengan pendistribusian LPG 3 kg di Kabupaten Hulu Sungai Selatan dan mungkin diperuntukkan bagi siapa sajakah gas LPG 3 kg bersubsidi itu Pak. Oke, mungkin bisa pian jelaskan Pak, silahkan. Terima kasih Mas Alsa. Terkait dengan pendistribusian LPG 3 kg bersubsidi di Kabupaten Selatan itu dimulai dari stasiun pengisian blok LPG SPBE ya, nah istilahnya itu kemudian didistribusikan ke penyalur yaitu agen yang ada di Kabupaten Selatan sebanyak 6 agen. Kemudian oleh penyalur atau oleh agen ini disalurkan ke para pangkalan itu sebanyak 221 di 11 kecamatan. Nah, selanjutnya itu dikonsumsi oleh para pengguna LPG 3 kg. Kemudian terkait dengan ketersediaan kita di Kabupaten Selatan, ini kuotanya ini per tahun naik. Nah, untuk tahun 2021 ini sebanyak sekitar 2.198 tabung. Itu nanti yang dinikmati oleh para konsumen di Kabupaten Selatan. Oke. Kemudian untuk pengawasannya nih Pak, saat ini kan untuk pengawasan LPG 3 kg bersubsidi dilakukan oleh Dinas Perdagangan, betul? Betul. Oke. Mungkin apa saja Pak yang ditemukan di lapangan, mungkin bisa sedikit Bapak ceritakan. Oke. Terima kasih. Nah, tadi kalau terkait pendistribusian itu kan seharusnya secara resmi itu oleh SPBE, agen dan pangkalan. Namun dinyatakan di lapangan itu ada pelaku usaha yang muncul karena ada jiwa berdagang. Jiwa dagang ya, Pak ya. Istilahnya pengecer, baik di warung-warung atau kios-kios ya, atau mungkin yang langsung dia hanya mengantarkan. Nah, ini yang muncul satu. Jadi ada pelaku distribusi yang baru namanya pengecer ya. Kemudian yang kedua, ini adalah kita masih harga yang ditemukan di lapangan itu masih di atas head atau harga eceran tertinggi ya. Karena selama ini kita memang Kabupaten Selatan belum mengeluarkan head dan kita masih menggunakan head yang dari SK Gubernur tahun 2015 itu sebesar 17.500. Nah, ternyata di lapangan kalau kita lihat Cihapuk ya, sistem harga pokok yang ada di aplikasi itu untuk tanggal 2 ini yang terendah itu sekitar 20.000, yang tertinggi sekitar 30.000. Jadi rata-rata sebesar Rp25.000. Rp25.000. Nah, itu yang kedua. Nah, yang ketiga, kita ini belum tahu pemetaannya siapa sih pengguna seharusnya gitu. Ya, karena kita tidak ada pendataan. Tidak ada pendataan. Jadi yang intinya masyarakat. Nah, padahal masyarakat ini sudah ditentukan. Nah, ini akhirnya muncul disparitas daripada si pelaku usaha dan pengecer, disparitas harga, ya, perbedaan harga, kemudian juga disparitas penggunanya yang masih masyarakat umum. Itu yang mungkin terjadi di lapangan. Namun kita terkait kelangkaan ini kita tidak ada, karena kita tetap berpatok kita harus adanya ketersediaan. Memang kalau harga itu yang fluktuatif karena mekanisme pasar. Itu Mbak Nanda. Oke.
tadi tidak ada kelangkaan ya Pak ya, tapi ada pengecer. Nih, mungkin mengapa bisa terjadi demikian Pak, dan bagaimana Bapak untuk mengatasi masalah-masalah tersebut? Nah, untuk kita harus tepat sasaran. Nggih. Jadi kita ada tepat sasaran. Siapa sih penggunanya? Kita kembalikan ke peraturan perundang-undangan, yaitu Peraturan Menteri Energi Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2009. Itu yang pengguna konsumen LPG 3 kg bersubsidi itu adalah rumah tangga dan usaha mikro. Nah, kriteria rumah tangga ini adalah yang berpenghasilan tidak lebih dari 1.500.000 per bulannya. Kemudian yang usaha mikro ini dia adalah yang tidak lebih kekayaannya 50 juta rupiah atau dia mempunyai penghasilan setahunnya itu tidak boleh lebih dari 300 juta atau rata-rata per bulan itu sekitar 821.000 rupiah. Itu yang tepat sasarannya yang harus kita kerjakan. Kemudian kita terkait dengan harga, kita harus mengeluarkan head di Kabupaten Selatan itu khususnya untuk yang di pangkalan titik akhir. Itu kita harus sesuaikan yang tidak boleh melebihi dari head tersebut. Yang ketiga, kita harus jumlahnya juga kita atur kuota jumlahnya pengguna tadi itu agar tadi ketersediaan itu mencukupi di kita, memastikan itu kan terjamin. Akhirnya kita membuat suatu inovasi itu Mbak Nanda. Nggih. Mungkin bisa dijelaskan nih Pak, inovasi apa nih? Kita punya inovasi itu adalah Si Peduli 3 kg. Si Peduli 3 kg. Apa artinya tuh Pak? Akronimnya itu adalah Sistem Informasi Pengawasan Distribusi LPG 3 kg. 3 kg. Nah, itu kalau secara akronim. Tapi kalau kita melihat secara definisi peduli itu kan adalah kita punya suatu sikap kita nih ya. Sikap kita keterlibatan dalam suatu permasalahan, memecahkan permasalahan. Nah, itu pedulinya ya. Kalau si berarti kan orangnya. Berarti kita keterlibatan dari pemerintah daerah, keterlibatan dari pemerintah desa, keterlibatan masyarakat, dan juga keterlibatan dari para pelaku distribusi ini. Itu untuk kita jangan sampai ini terganggu. Distribusi ini yang selalu peruntukannya pada rumah tangga dan para usaha mikro. Begitu ya Pak. Inggih. Mungkin para pemirsa Hulu Sungai Selatan TV, sebelum kita lanjut boleh kita tampilkan cuplikan video Bapak? Silakan. Inggih. Mungkin juga saya tambahkan, saya jelaskan Pak ya, terkait dengan video ini. Ya, kita jelaskan. Nah, ini dengan LPG 3 itu adalah rumah tangga dan usaha mikro ini dia membeli langsung Ya, ke pangkalan. Ke pangkalan. Tidak boleh ke pengecer. Tidak boleh ke pengecer. Langsung ke pangkalan dengan wajib membawa kartu kendali. Kartu kendali. Ya. Sebetulnya seperti KTP nanti akan dikeluarkan. Kemudian dia menunjukkan kepada si petugas pangkalan. Nah, nanti petugas pangkalan itu akan memintanya dan kemudian akan di scanning atau dibaca QR code-nya. Ya kan? Karena di kartu itu diberikan QR code-nya. Jadi setelah dibaca nanti akan muncul namanya yang pembeli dan namanya yang pangkalan itu akan muncul dan berapa jumlahnya dibeli itu akan muncul. Kemudian akan direkam dalam suatu aplikasi Si Peduli tadi. Itu kita bisa baca langsung di dinas perdagangan itu bisa baca langsung. Jadi di belakang meja kita bisa melihat ini ada transaksi di pangkalan A itu dengan besarnya sekian. Kemudian juga nanti si para pangkalan juga melaporkan dia mendapatkan dropping ya dari agen itu berapa dan kemudian dikonsumsi atau didistribusikan ke masyarakat berapa itu nanti akan muncul. Nanti kan jenjang itu akan memunculkan. Akhirnya itu adalah kita pengawasannya Si Peduli sebagai pengawasan dari pendistribusian LPG 3 kg ini. Mungkin dari yang Bapak sampaikan tadi nih Pak,
dengan adanya kartu kendali, maka nantinya penyaluran gas LPG 3 kg apakah benar-benar terarah dan tepat sasaran, Pak? Benar begitu, Pak? Ya, itu yang kita harapkan, Mbak. Jadi sebenarnya di peraturan Menteri SDM tadi itu kita harus menerapkan sistem pendistribusian LPG 3 kg itu secara tertutup. Itu, ya. Jadi tertutup itu istilahnya itu ada ditandai dengan menggunakan kartu kendali. Memang di beberapa daerah sudah menggunakan kartu kendali yang kita belum. Namun yang kita tonjolkan adalah sistemnya kita. Sistem itu untuk mempermudah karena kita kemampuan kita, ya kekuatan kita itu terbatas, SDM kita itu terbatas. Jadi itu yang kita mengandalkan IT ya, teknologi informatika ini dengan aplikasi ini. Nah itu tujuan kita tadi akhirnya akan tercapai tepat sasaran, tepat jumlah, dan tepat harga. Dan akhirnya terjaminlah ketersediaan kita sesuai kuota yang sudah diberikan oleh pemerintah. Nah kemudian manfaatnya, nah ini manfaatnya adalah yang jangka menengah ini bahwa kita tidak akan terjadi muncul yang gangguan-gangguan gitu, tidak ada ketersediaan, ya kemudian tidak ada yang mulai dari harga tertingginya. Gitu kan, dan tidak sasaran kita tahu pasti nih, karena kita sudah mendata nih. Sudah mendata. Nah itu yang manfaat yang yang kita inginkan untuk si peduli ini, itu Mbak Nanda. Mungkin ada yang diharapkan nih Pak dengan adanya inovasi si peduli ini. Ya, harapan kita adanya kerjasama, Mbak. Kerjasama untuk ini bisa sukses dan bisa menjawab dari permasalahan yang ada, gitu kan. Jadi kerjasama ini adalah tadi kata si peduli, kerjasama kita di internal, ya antar instansi yang terkait, khususnya seperti dinas sosial sebagai penyuplai data dari para rumah tangga, kemudian dinas tenaga kerja, koperasi, usaha kerja dan perindustrian itu terkait dengan usaha mikro, kemudian dinas pemberdayaan desa, masyarakat desa itu terkait nanti kerjasama kita dengan desa, karena dia langsung ke masyarakat. Dan juga tadi ada dua lagi yang secara eksternal adalah pelaku usaha, jadi agen sama si pangkalan. Kemudian juga masyarakat sendiri, si pengguna tadi, si masyarakat juga itu, ya Pak. Itu yang kami inginkan. Jadi ada kolaborasi dari semua si peduli ini itu menjadi satu dengan satu tujuan, ada tidak terjadinya kelangkaan, tidak terjadinya harga yang tinggi, dan memang itu diperuntukkan sesuai dengan amanat peraturan perundang-undangan yang ada. Okay. Betul. Mungkin ada pesan yang ingin disampaikan nih Pak kepada para pemirsa Hulu Sungai Selatan TV untuk penggunaan gas LPG 3 kg. Mungkin ini Mbak Nanda, karena kita nih sedang melakukan dalam merintis ya. Jadi kita ada step by stepnya. Jadi nanti tidak berapa lama kita akan uji coba dulu penggunaan. Karena si peduli ini Mbak itu kan tetap tergantung dengan sinyal. Iya kan? Iya betul. Kalau kita waktu membaca QR code-nya ini terganggu karena tidak ada sinyal, berarti harus mengantisipasi para pangkalan ini juga secara manual menulis gitu, mendata dulu. Nah itu yang terpenting. Jadi kemudian yang kedua nih, apakah nanti ada data-data yang bergerak nih? Mohon saja nanti kalau data kita yang ada ini, ada yang belum terdata. Nah ini juga nanti kita bisa kita perbaiki. Kita ada pemenuhan data, itu yang terpenting. Kemudian yang kedua Mbak, ini masih karena COVID kita ini pada Kabupaten Nusa Tenggara pada level 3, PPKM level 3. Nah ini mungkin kami mengimbau pada masyarakat, terutama yang pelaku usaha yang baik ada di pasar, itu tetap menerapkan protokol kesehatan yang ketat, ya. Manfaatkan fasilitas yang ada. Sebagai contoh, di pasar ada tempat cuci tangan, gunakan sebaik mungkin. Kemudian waktu di pasar pastikan dia menggunakan masker, itu yang utama. Dan yang dari pihak mereka jangan
mendekati kerumunan gitu, kita harus menjauh kerumunan. Kemudian kalau bisa kita jangan sering pergi lah kita, kalau kecuali itu hanya yang memang penting, dan mungkin kalau pergi ya dibatasi waktunya. Itu mungkin yang dapat kami sampaikan Mbak Nanda terkait dengan, khususnya terkait dengan si peduli ini ya. Kemudian juga kita juga terkait dengan protokol kesehatan ini, itu yang dapat kami sampaikan ke Dinas Perdagangan. Intinya kita masih bisa beraktivitas, berusaha pada posisi kondisi yang sekarang ini sedang rentan dengan COVID-19. Namun juga kita juga tetap dari kami terkait peduli, kita tetap ada progres ke depannya. Yang intinya jangka panjangnya Mbak, itu tidak ada tidak ada kasus terkait dengan kelangkaan. Dan itu yang lainnya. Itu aja Mbak Nanda. Itu aja yang Pak. Sampaikan. Okay. Sebelum kita akhiri, mungkin ada hal lain yang ingin Bapak tambahkan? Cukup? Saya cukup Mbak. Cukup ya Pak. Terima kasih Bapak Sudiono untuk informasi yang telah diberikan pada hari ini. Sama-sama Mbak Nanda. Siap. Baiklah pemirsa Hulu Sungai Selatan TV, itulah tadi perbincangan kita bersama Bapak Sudiono mengenai pengawasan dan pendistribusian gas LPG 3 kg di Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Semoga informasi ini bisa memberikan manfaat untuk kita semua. Saya Rinanda Salsabila mewakili kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih atas perhatian Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, terima kasih.